Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Para pemburu ijazah Pak Jokowi makin ketar-ketir dan pada panik. Roy Suryo ngadu ke Belanda, Siti Pa ngadu ke Amerika, ke Donald Trump. Egy Sujana ngadu ke Inggris. Bahkan Egy Sujana nggak mau lagi pulang ke Indonesia karena takut dipenjara. Sedangkan Rismon sedang sibuk-sibuknya mencari bukti. Inilah, nuduh dulu baru cari bukti. Nah, ini ada yang lucu nih. Ahmad Kosinudin, pengacaranya Roy Suryo CS, nggak terima ketika pengacara Pak Jokowi bilang bakal ada yang jadi tersangka. Ini gimana nih teman-teman? Nah, tanpa berlama-lama langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Kan Jokowi tidak ingin memenjarakan rakyatnya, hanya ingin memperbaiki harga dirinya. Begitu disebut ada target, memang begitu. Saya harus lurusin dulu. Bapak mengadu. Ya. Karena pengaduan ada target. Kan ada twist nih. Karena ini disaksikan ya. Bapak mengadu. Dalam proses lidik ditemukan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Dugaan. Tidak pernah dia menuding. Kemudian naik menjadi penyidikan, ada peristiwa pidana yang dilanggar. Tapi artinya, belum ada target proses itu sekarang sedang mencari siapa tersangka aja karena ada peristiwanya. Berarti artinya harus ada yang ditetapkan sebagai tersangka karena ada terbukti. Kalau target proses dengan target. Tapi katanya juga ada bahwa pertanyaannya itu pasti ada target proses. Pertanyaannya adalah apakah segala sesuatu sekarang ini target prosesnya adalah karena ada peristiwa pidananya siapa melakukan penyidikan pasti ada tersangkanya, Bang. Penyidikan kan nggak selalu ada mengkonfirmasi, nggak selalu penyidikan ada tersangka. Kita dengerin Pak Supari dulu. Dikatakan pasti ada tersangka, ini melanggar asas praduga tak bersalah. Kalau gitu udah jelas lah ada tersangkanya ya, karena kan terbukti ada tindak pidana pencemaran nama baik. Lucu juga nih Kosinudin. Katanya pengacara. Aduh. Negara harus turun. Kalau tidak, maka republik ini akan tercatat sebagai di rezim ini, di pemerintahan ini memenjarakan satu youtuber, dua memenjarakan peneliti yang kami tidak punya afiliasi apapun ya, dan tiga memenjarakan para ulama. Jadi itu akan menjadi cacat yang selalu. Makanya alhamdulillah surat kami kemarin ke human rights yang ada di Belanda itu sudah masuk dan kita tunggu saja. Enggak ke Belanda, jadi ke Belanda apa? Iya, jadi kami mengadukan ini kepada Komisi Hak Asasi Manusia. Ada pelanggaran hak asasi manusia menurut Anda? Jelas, karena seperti tadi proses-prosesnya pun tidak imbang, ya, tidak fair. Kemudian tadi ada subjektivitas yang luar biasa, ya, dan itu sudah dan kemudian sampai nih. Koplak kalian yang tidak fair ya. Kalian tidak punya bukti ijazah yang kalian pegang itu betul-betul ijazah Pak Jokowi. Kalian menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Kepada Amnesty International ini ada suratnya nih, Human Rights Super Center di unit UK, dan juga kepada ini sebenarnya pengacara siapa sih, Bu? Pengacara kepada ditunjukkan pada merah. Jadi ada dua surat yang kemudian itu sudah dibawa, dan insya Allah ini akan diproses. Jadi menurut Anda Pak Prabowo harus turun tangan soalnya? Iya. Yang ini masih kurang pelaporan ke Kutub Utara dan Ethiopia. Betul. Kami sudah mengirimkan surat ke lembaga-lembaga internasional dan sudah mendapatkan respons. Kami beserta rakyat Indonesia yang berada di 25 negara sudah menyuarakan kriminalisasi ini kepada Amnesty International, kepada Human Rights Watch yang ada di 5 negara, kepada United Nations. Bahkan kami sudah bersurat kepada Presiden Amerika Serikat, Presiden Donald J. Trump, untuk menunjukkan kesungguhan kami untuk membawa persoalan kriminalisasi kami ini kepada internasional. Kita bagusnya saya juga udah tulis surat ke Presiden Prabowo untuk menerima TPUA. Walaupun saya nggak ada di Indonesia, kan ada wakilnya aja lah. Saya lebih milih di sini dulu karena unpredictable-nya.
Roy Suryo CS dibodoh-bodohi sama Egy Sujana ya kan, udah ada wakilnya di Indonesia, jadi saya di sini aja katanya. Jadi Roy Suryo CS ini mewakili Egy Sujana yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Koplak. Nasib atau kepada keadaan saya yang tidak pasti. Saya udah 3 kali di penjara, nggak mau di penjara lagi nih, saya mau lawan aja terus sampai dijemput nggak apa-apa. Tapi kalau saya jadi Indonesia belum mau ketangkep lagi, ngapain blow on? Saya lawan, makanya saya mau ke amnesti, mau kemana lagi juga ayo kita jabarin gitu. Jadi nggak ada takutnya kita, bukan sok belagu kan, dari dulu Refli tahu mana saya pernah takut. Ya, semua presiden saya lawan kecuali Habibie. Enggak, karena saya nggak takut, cuman kabur aja. Orang ini adalah pimpinan perang rakyat semesta melawan Raja Jawa. Ini bukan hanya sekedar Jokowi. Anda bisa bayangkan, kita sudah hampir 1 tahun hanya disibukkan oleh satu keluarga ini. Padahal presidennya sudah berganti. Sampai kapan kita melawan dia? Katanya dulu Pak Jokowi presiden boneka, katanya Pak Jokowi plonga-plongo. Loh, kok ini ya sampai dengan saat ini dengan seorang Pak Jokowi aja mereka gelabakan ya. Aduh. Saya kehabisan kata-kata. Saya sudah kehabisan kata-kata. Apakah betul ada orang sesuatu? Apakah kita harus semua jadi malpi saja demi keselamatan negeri? Saya pikir hampir semua siap jadi malpi menghadapi orang tadi. Kita terima tantangan dari saudara Joko Widodo. Kita terima tantangan perang semesta dari saudara Joko Widodo yang hari ini tidak saja berdeklarasi tentang adanya orang yang merendahkan dirinya serendah-rendahnya, menghinakan dirinya sebenarnya, tapi dengan laporan yang menyebutkan 12 terlapor, saudara Joko Widodo telah mendeklarasikan perang dunia, perang semesta kepada seluruh rakyat Indonesia. Pak Jokowi dibilang orang ini mendeklarasikan perang ya. Padahal mereka sendiri yang mulai, mereka sendiri yang nantangin Pak Jokowi. Nah, sekarang udah dilaporin Pak Jokowi bakal ada nama-nama yang jadi tersangka. Mereka malah menuduh Pak Jokowi yang yang ngajak perang, intinya seperti itu ya. Perang semesta. Aduh. Nah, silakan teman-teman ketik komentar kalian di kolom komentar terkait video kita kali ini. Jangan lupa like dan share video ini agar masyarakat tentunya bisa tercerahkan dengan adanya video ini. Silakan share ke grup-grup yang teman-teman miliki, grup WhatsApp, grup Facebook dan grup-grup lainnya itu. Saya Akbar CK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye bye.